Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumber dari Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri adalah min akbari tabi'in. Beliau berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya'a, bahwa sesungguhnya penyebab dari kerusakan hati manusia ada 6 perkara secara garis besarnya. Yang menyebabkan hati manusia menjadi rusak, yang menyebabkan hati manusia menjadi gelap, secara garis besarnya ada 6 penyebab. Yang pertama, yudnibuna biroja'it taubat, terus menerus berbuat dosa dengan berpikir gampang tobat. Tiap hari melakukan kesalahan, melakukan maksiat, yang ada dalam pikiran kita adalah gampang tobat. Ya udah, jalanin aja dah. Kalau memang lagi masih gampang mah masih mudah. Walaupun ini haram, walaupun ini dilarang, tetapi nanti gampang taubat. Allah maha menerima taubat. Nah, harapan-harapan seperti itu yang akan membuat manusia menjadi lalai, menjadi terbuai. Kenapa? Karena berpikir taubat itu adalah hal yang gampang. Padahal kita kagak tahu apakah umur kita sampai tua, kapan bakalnya kita mati, kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang masih muda berpikirnya, nanti belah kalau udah tua baru rajin ibadah, kalau udah tua baru mau bertobat. Padahal yang namanya umur kagak tua, kagak muda, kagak sehat, kagak sakit. Yang namanya ajal, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah menjemput, kagak bisa maju 1 jam pun, begitu juga kagak bisa mundur walaupun cuma 1 jam. Maka taubat itu jangan dinanti-nanti. Termasuk manusia yang hatinya rusak adalah orang yang berpikir gampang masalah taubat. Dosa banyak kagak apa-apa, gampang nanti ke sekali taubat hilang. Itu namanya pikiran-pikiran yang salah. Padahal dalam agama Allah wajibkan kepada kita dalam 1 hari 1 malam sholat wajib
Berarti wudhu pun sama, karena sebelum sholat kita wudhu. Coba kalau kita lihat dalam praktek wudhu, tangan kita dicuci, dibasuh, supaya apa? Supaya bersih. Bukan hanya bersih dari kotoran-kotoran lahiriah yang terlihat oleh mata kita, tetapi juga dari kotoran, dari sesuatu yang diharamkan. Wudhu kita cuci, tangan kita bersih, tapi masih mau megang sesuatu yang diharamkan. Kuping kita dicuci kagak kalau wudhu? Cuci. Supaya apa? Supaya bersih dari kotoran. Begitu juga kotoran yang berbentuk batiniah. Kuping dicuci ketika wudhu, tapi masih mau mendengarkan sesuatu yang tidak layak untuk didengar. Mulut kita dicuci kagak? Cuci, kumur supaya bersih dari kotoran lahiriah. Tetapi secara kotoran batiniah pun harus dijaga. Artinya apa? Jangan ngomong sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis wudhu mulut dicuci bersih, habis wudhu ngomongin lagi, gibah, namimah, madu domba, fitnah. Nah, itu kebiasaan kita. Kita hanya membersihkan anggota tubuh kita dari kotoran-kotoran lahiriah, tetapi dari kotoran batiniah tidak dijaga. Coba, ya kan? Mulut kita cuci supaya bersih dari lahiriah. Tapi secara batiniahnya berarti jangan membicarakan orang lain, jangan membuka aib orang lain, jangan memfitnah orang lain, jangan menggibah orang lain. Kuping, tangan, kaki kita cuci. Maksudnya apa? Supaya bersih dari kotoran lahiriah dan batiniah. Kalau kotoran lahiriah mah kelihatan, ada cat umpama bisa kita bersihin, ada kotoran yang terlihat oleh mata kita bersihin. Tetapi kaki kita itu setelah dibasuh dengan air wudhu, sebenarnya supaya bisa terjaga, bisa dijaga, jangan melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat. Ya, kita kan wudhu tiap hari, kumur iya, basuh kuping iya, cuci muka iya, cuci tangan iya, tapi tetep mulut masih buat membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kuping juga buat mendengarin sesuatu yang haram untuk kita dengar, mata kita juga untuk melihat sesuatu yang tidak boleh untuk kita lihat. Berarti kita belum bisa membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran bangsa batiniah. Ada ilmunya untuk membersihkan penyakit hati kita. Coba kalau kotoran lahiriah umpama terlihat tangan kita ada cat, nempel cat di kulit kita. Kalau kita kosrok, ini bukan cuma cat, tetapi kulitnya juga menjadi luka. Ada ilmunya supaya mudah bagaimana supaya kotoran ini cepat copot. Misalnya menggunakan pelumas kayak minyak tenner misalnya, ya, kulit kagak luka, kemudian tangan kita bersih. Begitu juga dengan penyakit-penyakit hati kita, dengan dosa-dosa kita, bagaimana supaya dosa kita berguguran, supaya dosa kita berjatuhan. Tentu dengan banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan tobat dosa-dosa kita akan berjatuhan. Tetapi yang dimaksud dengan tobat itu adalah dosa dengan tobat itu supaya kitanya dalam hati ini ajam,
tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Gitu. Jadi setelah kita bertobat, perbuatan dosa itu jangan kita ulangi. Mumpung kita masih sehat, mumpung masih muda, mumpung masih Allah berikan kekuatan. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan hati manusia menjadi rusak? Wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Paham, mengerti terhadap ilmu, wa la ya'malun, tetapi tidak diamalkan. Punya ilmu tetapi ilmunya tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan tidak ada manfaatnya, karena manfaat daripada ilmu adalah amal, buah daripada ilmu adalah amal. Sehingga Allah katakan balighuni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Kita bisanya apa? Orang lain kagak bisa, sampaikan. Kita bisa Al-Quran, teman kita kagak bisa Al-Quran, ajarin. Kita bisa baca kitab, teman kagak bisa, ajarin. Kenapa? Karena ilmu tanpa diamalkan laksana pohon kagak berbuah. Majir. Ya, majir, kata pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasamarin kasajarin bila samarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pohon kagak berbuah, artinya kagak bisa dinikmati oleh orang banyak. Orang bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Kenapa? Karena orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Dan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Berat. Makanya orang alim harus mengamalkan ilmunya. Orang yang tahu, orang yang mengerti tentang ilmu, wa ya'lamunal ilma, mereka memiliki ilmu, wala ya'malun, tetapi tidak diamalkan, baik diamalkan secara pribadi ataupun dimanfaatkan untuk orang lain. Contoh, kalau umpama yang buat pribadi, kita bisa baca Al-Quran, kagak pernah address Al-Quran. Kita tahu kalau sholat itu wajib, tapi kita kagak mau melaksanakan sholat. Kita tahu kalau perbuatan ini haram, tetapi kita tidak mau meninggalkan perbuatan tersebut. Tahu tentang hukum, tahu tentang ilmu, tetapi tidak diamalkan. Begitu pula orang yang paham terhadap ilmu tetapi tidak dia ajarkan, tidak dia amalkan, maka laksana pohon itu kagak berbuah. Pohon kagak berbuah, kurang manfaat, kurang bisa dinikmati oleh orang lain. Kemudian apa yang ketiga yang menyebabkan hati manusia menjadi rusak? Wa idza amilu la yakhlisun, ketika beramal la yakhlisun, orang ikhlas, kagak ikhlas dalam hatinya. Berarti kalau kagak ikhlas apa tujuannya? Pengen dipuji oleh manusia, pengen dialem sama orang lain. Misalnya contoh orang beramal nih, contoh kita lagi makan dengan lauk-lauk yang enak, datang pengemis pakaiannya kotor, bau dah belum bawa belum. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Begitu kita lihat pengemis pakaiannya kotor,
langsung buru-buru kita kasih. Nih, udah, salah. Kira-kira amal kita itu ikhlas apa karena buru-buru suruh pergi tuh, ngeganggu kita lagi makan? Kira-kira begitu kita kasih, udah nih kita kasih, dia langsung suruh pergi, kita ngasihnya ikhlas apa karena dia suruh buru-buru pergi? Itu tergantung hati kita. Kalau hati kita ikhlas, insya Allah berpahala. Tapi kalau dalam niat kita udah biar buru-buru pergi dia, berarti niat kita kagak ikhlas. Terus ada jenis gini, ketika akan memberikan sedekah, dikumpulin semua, datang nenek-nenek datang, begitu nyampe, ntar dulu kagak dibagi dulu, biarin itu nenek-nenek suruh duduk dulu situ, makan dulu. Bukan, nungguin yang lain pada datang, begitu udah banyak baru dikasih semua, dipoto di video. Alhamdulillah Allah ini ikhlas apa kagak tuh kira-kira? Ayo coba. Tak tergantung, itu mah ikhlas mah adanya di dalam hati. Artinya gini. Apa? Lihat artinya, coba nenek-nenek yang datang lebih dulu, begitu nyampe udah suruh duduk dulu nungguin, ntar dibagi-baginya kalau udah pada penuh, udah pada kumpul, ya, udah pada kumpul baru dibagi. Kenapa? Supaya amal kita ini disaksikan sama orang banyak, supaya banyak orang tahu kalau kita ini memberikan amal. Ada agak pahalanya di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab, tergantung daripada niat orang yang memberikan sedekah tersebut. Gitu ya. Ya artinya tergantung orang, niat orang yang memberikan sedekah tersebut. Begitu juga amal ibadah yang lain. Coba ibadah yang lain, kalau umpama kita ini melaksanakan sholat, puasa, zakat, tapi kita bahasanya kurang gimana, saya sholat dikerjain, zakat saya bagi, puasa Ramadan full, kurang apa? Itu sama, ada agak pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Sebab apa? Namanya ibadah bukan untuk dipamerkan, gitu ya. Orang yang tidak mengamalkan ilmu, dia dilaknat. Orang yang beramal, dia pun kalau kagak ikhlas kagak ada pahalanya. Orang mengamalkan ilmu supaya dianggap lebih pinter dari yang lain, itu pun salah. Ada kagak pahalanya? Kagak tahu dah. Orang yang beramal, rajin bersedekah, tapi tujuannya supaya kita ini dianggap dermawan, ada kagak pahalanya? Itu mah bagaimana tergantung niat orang tersebut, gitu ya. Maka wa idza amilu la yakhlisun. Yang keempat adalah orang-orang yang ketika beramal dia kagak ikhlas. Ya kalau ikhlas mah adanya di dalam hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu, kita kagak ada yang tahu. Cuma hanya cara, gitu kan ya. Ibaratnya ketika memberikan yang paling baik adalah tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Gitu. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu yang paling bagus. Saya kagak usah gini. Saya mah kagak pernah cerita kalau ngasih apa-apa, masjid lah. Saya nyumbang semen 3 sak, kagak ngomong-ngomong saya mah. Nah, itu apa itu? Ya. Kalau saya kasih sejadah buat masjid,
kagak bilang-bilang orang saya mah nggak pernah ngomong. Nah, itu ngomong dulu tak karena dia. Nah, jadi ketika beramal, amalnya pun tidak ikhlas. Terus wa yaquluna rizqallah, mereka makan rizki dari Allah, wala yashkurun, dan tidak pernah bersyukur. Setiap hari kita makan rizki dari Allah, tetapi kita kagak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kalian bersyukur, maka nikmatku akan aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika seandainya kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Tiap hari kita makan rezeki dari Allah, tetapi kagak mau bersyukur. Itu yang menyebabkan hati kita menjadi rusak. Rusak hati kita. Kenapa hati menjadi rusak? Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu bukan hanya berupa makanan, duit, kesehatan pun merupakan rizki dari Allah. Setiap hari kita bisa menghirup udara segar, menatap cerahnya di waktu siang, mata kita bisa melihat, kuping bisa mendengar, dan banyak nikmat-nikmat Allah yang lain, tetapi kita kagak mau bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur adalah tasarrufun nikmat fi mardatillah, menjalankan nikmat yang Allah berikan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hati, supaya hati kita ini bisa bersyukur. Dikasih sama Allah pemikiran supaya untuk memikirkan sesuatu yang manfaat. Allah berikan akal kepada kita supaya bisa berpikir. Allah berikan sehat badan. Sehat badan ini kita gunakan untuk sesuatu yang manfaat. Kalau Allah berikan rizki yang banyak kepada kita, yang berlebihan, rizki yang cukup, maka rizki itu pun kita salurkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kalau kita salah, bukan bersyukur, malah cerita, alhamdulillah saya mah duit banyak kagak pernah habis. Alhamdulillah kemarin bisnis sekali cair, 100 juta. Yang diceritain nama kita tuh kagak punya duit 1000 aja, dikasih kagak, itu mah nyakitin namanya. Bukan lagi bersyukur, tetapi lagi nyakiti batur pemaharannya. Iya. Iya. Kemudian apalagi yang menyebabkan hati manusia menjadi rusak? Wa ma yarduna bi qismatillahi ta'ala. Orang yang kagak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia kan masing-masing ada bagiannya. Kita malah kagak ridho dengan bagian dan kepastian yang Allah berikan kepada kita. Kadang kalau kita melihat orang-orang mah hidup enak banget, kita mah begini baik. Kadang melihat orang-orang senang, hati kita tersulak, seakan-akan kagak terima, seakan-akan kita kagak ridho dengan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah. Orang yang kaya diberikan kelebihan harta, tetapi dia mempunyai kekurangan dalam hal lain. Yang miskin kekurangan harta, tetapi Allah berikan dalam hal yang lain.
Kadang-kadang kita memang hidup di dunia ini, yang kita lihat itu adalah dunia. Orang akan dipandang mulia kalau dia punya dunia banyak. Padahal orang susah itu manfaatnya gede luar biasa. Contoh, kita punya sendal, ada sendal jepit, ada sendal kulit, karpil umpama. Coba antara sendal jepit sama sendal karpil nih, sendal kulit nih, harganya mahalan mana? Harganya mahalan sendal kulit. Mahal. Anggap ini orang kaya. Sendal jepit ini orang susah, umpama orang miskin. Tetapi sendal jepit ini bisa dipakai kemana aja bisa. Mau kena air, oke. Becek boleh. Buat wudhu boleh. Coba sendal kulit, begitu mau wudhu jangan sayang, ya kan? Begitu juga kehidupan manusia. Orang kaya ada manfaatnya, yang susah juga ada manfaatnya. Kalau lebah ada yang mati. Kalau orang itu kaya semua, siapa yang mau ngeduk kuburan? Mau orang kaya suruh ngeduk kuburan? Kagak. Tetap ibarat sendal mas sendal jepit tadi tuh bagiannya. Makanya kagak bisa kita anggap yang susah dianggap kecil, orang miskin dianggap sebelah mata, kagak bisa. Kenapa? Karena setiap kita ada kelebihan dan ada kekurangan. Coba nanti pada yaumil kiamah Rasulullah menerangkan, inna fuqara'a ummati yaumal kiamati yakumuna. Nanti pada hari kiamat orang-orang fakir dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan berdiri, wujuhuhum kal qamar, wajah mereka bercahaya bagaikan bulan purnama. Nanti pada hari kiamat orang-orang fakir dari kalangan umat Rasulullah akan bangkit pada yaumil kiamah dengan wajah yang bercahaya kal qamari, seperti bulan purnama bercahaya. Wa suquruhum mansujatun biduri wal yakut, kemudian di kepalanya memakai mahkota yang terbuat dari inten berlian dan inten yakut. Sehingga akhirnya ahli-ahli surga yang lain yang sedang menghadapi hisab, ada calon-calon ahli surga yang lain tetapi mereka lagi dihisab. Mereka bertanya, siapakah kelompok manusia yang wajahnya bercahaya? Apakah itu kelompok malaikat? Dijawab bukan. Sampai malaikat juga bertanya, siapakah mereka yang wajahnya bercahaya seperti bulan purnama? Aminal anbiya, apakah ini kelompok para nabi? Dijawab bukan juga. Kemudian kaum tadi yang wajahnya bercahaya menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sampai bingung, malaikat sampai bertanya, siapa orang ini? Apakah mereka ini adalah kelompok para nabi? Ternyata bukan nabi, bukan rasul. Mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang seperti apa? Umat yang hidup dalam keadaan fakir, dalam keadaan susah, tetapi tidak meninggalkan sholat berjamaah. Satu. Yang kedua, wa idza sami'a isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fadat uyununa bidam'i, apabila mendengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut,
hati mereka tersentuh sampai menetes air matanya. Kenapa? Karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tidak meninggalkan sholat berjamaah. Kedua, cinta kepada baginda Nabi. Yang ketiga, hidup dalam keadaan susah. Yang lain masih antri mau masuk ke dalam surga, tapi mereka sudah lebih dulu. Kenapa? Karena kalau orang susah mah hisabnya gampang, orang miskin mah hisabnya gampang, orang fakir mah bahasa kasarnya apa yang mau ditanya? Duit kagak gablek, sawah ora duit, duduk tak. Ya apa-apa ge langka, ya paling ditakoni deh masih urip jeureun geus kono luat paling duduk tak lamun ning dunia teh duduk tak. Coba kalau orang kaya begitu mau masuk surga, kedipit bang, abdi surga, kedikit ditakoni dipit, takon ini apa? Muayah yang ditakoni, yang ditanyakan itu banyak. Ya contoh, misalnya kita belanja, masuk ke supermarket, kalau kagak ada yang kita beli liwat malah ditanya. Tetapi kalau banyak yang kita bawa, banyak yang kita tenteng, ya pasti ini berapa, hisab, ini namanya hisab. Semakin banyak belanjaan kita, tentu semakin lama antrinya, gitu ya. Lah kalau kita kagak punya belanjaan apa-apa, apa yang mau dibayar, gitu ya. Ibarat dosa maksiat, tetapi dosa yang lainnya kurang, gitu. Makanya kagak boleh kita istilahnya iri dengan kehidupan orang lain. Kita cukup bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cukup tadi itu. Kalau dalam keadaan bagaimanapun, bukan hanya yang fakir, bukan hanya yang miskin, termasuk yang kaya harus lebih-lebih bersyukur. Yang miskin aja kalau rajin sholat berjamaah, cinta kepada baginda Nabi, dia masuk surga dengan wajah yang bercahaya. Bagaimana dengan orang kaya? Sama, yang namanya ibadah mah kagak kaya, kagak miskin, semuanya sama. Ya kan, ini namanya dunia mah kadang-kadang belum punya kita cari, begitu udah dapat kita tinggal. Bener? Lah iya, kita tinggal udah dapat, kita tinggal. Ada contoh banyak, belum punya ini pengen punya, begitu udah punya dapat mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah iya, jangan sampai terjadi, gitu. Artinya apa? Hiduplah dengan apa yang hiduplah dengan banyak bersyukur, menerima kenyataan. Jangan istilahnya kita selalu melihat nikmat yang ada pada orang lain, nikmat yang ada pada diri kita lupakan. Yang dilihat itu nikmat yang ada pada orang lain, nikmat yang ada pada diri kita mah kadang-kadang kagak kelihatan. Lah yang mikirin liatin orang, masya Allah, orang-orang enak banget begini begitu, nggak tahu pusingnya. Coba kalau kita lihat orang bawa mobil baru, begitu bawa mobil baru dia setel musik yang kenceng, kita lagi duduk, dia liwat, kata kita apa? Enak banget punya mobil, enak orang punya duit mah. Ya, di dalam mobil baru 4 bulan setel musiknya gede, bahaya. Padahal kata dia yang di dalam mobil tuh, mang enakan kira gue esok bisa dodok makanan. Kita mau muter-muter sih ngaukin, kegelati duit, kena setor di burung setor ke, siapa sih ngarep nyilihin? Saking pusingnya musiknya digedein. Oh, iya. Lo tuh senang, padahal mah saking pusing gitu, wis gedein musiknya gue. Kadang kita orang paham
Kenapa? Karena yang tahu permasalahan kita adalah pribadi kita. Senang harus kata kita, enak kagak enak bagaimana menurut kita, jangan menurut orang lain. Ya, jadi tanamkan gemar sholat berjamaah, paling kagak ya walaupun kagak bareng di masjid di musola, ada anak-anak ajak berjamaah, punya istri ajak berjamaah, gitu ya. Yang kedua, tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan memperbanyak baca sholawat. Banyak baca sholawat ya, walaupun sambil nganyam jaring, sambil apa, sambil ngawat kambing, kagak apa-apa. Baca sholawat. Misalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil illahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Itu ayo deh, kagak enak jangan nungguin enak. Orang membaca selawatan nungguin suaranya enak, dasarnya kagak enak ya, kagak enak sampai nanti akhirnya kagak baca selawat. Ya, kagak apa-apa di musola. Lagunya macam-macam bisa. Kalau itu kan pada tadi lagu apa tuh? Padang Ati ya. Nah iya, walaupun itu juga bisa kan. Kalau Habib Syekh Allahumma sholli wa sallim ala apa lagu Habib Syekh pada bulan kan ini enggak? Allahumma sholli wa sallim ala orang enak ya, orang apa orang enak yang penting baca selawat udah aja nonggoni enak. Kapan akan nonggoni enak? Mau suaranya orang enak di nonggoni enak, akhirnya tekan mati orang bisa selawat ya. Nah iya, jadi perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, supaya nanti pada yaumil kiamah mendapatkan syafaat. Kemudian yang keenam, apa yang menyebabkan hati manusia menjadi rusak? Wa yadfanuna mautahum wala yaktabirun. Kita sering ngelihat orang mati, kita bahkan sampai ngikutin ke pemakaman, ikut nguburin. Wala yaktabiruna, tetapi tidak kita jadikan sebagai ibrah, sebagai suatu ibarat. Kalau hari ini kita nganterin orang mati ke dalam kubur, mungkin hari besok atau minggu yang akan datang atau bulan tahun yang akan datang, kita yang bakal masuk ke lubang kubur tersebut. Itu harus ada dalam pikiran kita. Jadi kita menyaksikan kematian orang, tetapi kagak berpikir kalau suatu saat kita yang akan seperti itu. Jadi kita mikirnya kalau hari ini kita mengantarkan jenazah, mungkin nanti orang lain yang akan mengantarkan jenazah kita. Kenapa? Karena kita juga bakalnya mati. Mati sesuatu yang pasti, walaupun jauh pada hakikatnya dekat. Kenapa? Karena pasti. Kagak mungkin kita hidup sampai 200 tahun lagi. Bahasa kasarnya mah 20 tahun dia buat orang didetah. Ya 20 tahun maning yang buat orang. Tetapi perasaan kita nih hidup masih lama, hidup masih panjang, akhirnya terbuai dengan angan-angan, merasa bahwa hidup ini masih lama, akhirnya gampang nanti tobat, malah urusan belakangan. Yang penting mah sekarang aja udah haram ya haram, makruh ya makruh, subhat ya subhat, yang penting mah senang sekarang, masalah mati mah jadi apa? Nah itu salah, namanya pemikiran yang membuat hati kita menjadi rusak. Maka
dengan mengetahui penyebab-penyebab yang bisa membuat hati kita menjadi rusak. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan keselamatan kepada kita baik di dunia maupun akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi